La yanbahi lisaliki an yu'abbira an waridatihi. La yanbahi lisaliki an yu'abbira an waridatihi. Wa inna dhalika yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujud as-sidqi ma'a rabbih. Mulai dari kemarin bicara tentang ibarat, takbir, abbaro. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, seorang murabbi, seorang guru, kalau ingin mengungkapkan sesuatu agar berguna, bermanfaat dan nyampe, harus namanya ibarat yang ma'dunah, yang diizinkan. Ma'dunah di sini adalah pertama sesuai dengan petunjuk syariat. Bukan ngomong lantur, ngomong salah. Ngomongnya benar. Yang kedua sesuai dengan orang yang akan diajak bicara. Kemudian di samping itu juga ma'dunah adalah dari hati yang benar. Ma'dunah artinya panjang. Secara zahir kalimatnya benar, kemudian dari hati yang tulus karena Allah. Diizinkan dia baru mengucapkannya. Sebab kalau tidak tulus, omongannya adalah omongan palsu. Action, omongan munafik, omongan kebohongan. Dari hati kemudian disampaikan. Nah, sekarang la yanbaghi, tidak seyogyanya setelah itu. Jadi ada hal benar itu, bahkan bukan sekedar hal yang baik biasa saja, kelasnya kelas waridat yang dinanti-nanti oleh perindu-perindu kemuliaan. Waridat, namanya waridat itu adalah sesuatu yang berupa ilham kebaikan, kecintaan, bertemu baginda, mimpi bertemu Nabi, adalah waridat. Hal-hal yang sifatnya maknawi, sesuatu yang betul-betul dikagumi oleh perindu Allah, sesuatu yang dinanti-nanti. Ana waridat. Tiba-tiba kalau kita tambah sesuatu yang sifatnya maknawi, pengalaman spiritual lah, yang dahsyat pada seorang, kekhusyuan dengan Allah dan seterusnya. La yanbaghi lisaliki, atau bermimpi. Ini mungkin yang saat ini adalah sering tampak adalah bermimpi ketemu baginda Nabi SAW. Itu termasuk waridat. Nggak bisa dibuat-buat ya. Mimpi sesungguhnya. Lalu apa yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang semacam ini? La yanbaghi, nggak seyogyanya. Cerewet cerita tentang kejadian, pengalaman pribadinya, pengalaman spiritualnya. Nggak yambai, tidak seyogyanya disaliki bagi penempuh jalan keridhaan Allah. Dia menempuh jalan menuju Allah tapi belum sampai. Namanya salik. Berusaha. Ayu ambiru an waridati, untuk mengungkapkan waridat yang Allah berikan kepadanya. Jadi nggak seyogyanya, kecuali memang ada hajat penting. Termasuk mimpi ketemu Nabi pun nggak perlu diobral setiap majelis. Wah, semalam aku ketemu Rasulullah. Bisa saja bohong tuh orang kayak itu. Sebab itu sangat pribadi antara dia dengan Allah. Termasuk pengalaman-pengalaman rohaniat, pengalaman pribadi rohaniat, kelezatan dalam ibadah dan seterusnya. Maka itu adalah waridat. La yanbaghi lis-saliki an yu'abbiru an waridatihi, tidak seyogyanya kalau seorang salik yang benar-benar rindu mencari ridha Allah, pencari ridha Allah, suluk, maka enggak seyogyanya kalau dia itu banyak cerita tentang waridat. Di saat diberi oleh Allah waridat, sesuatu yang dahsyat, sangat pribadi, rohani, maknawi, qalbi dalam dirinya, maka tidak sepantasnya dia banyak cerita ke orang. Ini Ustadz ngobrol mimpi setiap hari ketemu Rasulullah 3 kali lagi. Ceritanya, waduh, Masya Allah, diobrol. Tidak pribadi lagi, tidak privasi, tidak spesial lagi. Fa inna dzalika, kenapa yang demikian itu kok? Soalnya makanya orang-orang ahli asrar itu, orang-orang sudah sampai kepada Allah itu hampir tidak menceritakan tentang masalah-masalah sangat pribadi dalam dirinya, yang kejadian-kejadian dahsyat, ma'nawiyat, waridat tadi tidak. Dia tetap bicara tentang ilmu-ilmu zahir, fikih dan sebagainya. Ini pribadi antara dia dengan Allah, spesial antara dia dengan Allah yang sangat dicintai dan baginda Nabi.
Kenapa kalau sudah diceritakan keluar dari hati masuk les, keluar dari mulut di lesan, maka yuqallil amalaha fi qalbihi. Pengaruhnya waridat itu, amalnya di dalam hati sudah tidak sekuat di saat disimpan. Sudah keluar dari hati, disimpan, hambar sudah. Karena begini gambarannya seperti ini. Waridat ini kan pribadi antara dia dengan Allah. Sehingga di saat seorang hamba mendapatkan waridat, dimudahkan bertemu dengan baginda Nabi, atau sesuatu yang dahsyat di dalam hatinya, kan sangat pribadi. Dan hendaknya itu yang dinikmati. Berarti dia merasa terus kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya, dengan Allah dan Rasul. Sehingga yang dinikmati adalah ini sanjungan dari Allah, aku diberi semacam ini. Allah beriku yang seperti ini sanjungan. Berarti saat itu matang, hatinya semakin kuat. Kenapa? Dengan Allah. Sanjungan yang ia nanti adalah sanjungan dari Allah, dan dia merasakan sanjungan dari Allah. Karena masih dalam disimpan, terus sanjungan dari Allah. Maka yang didamba adalah sanjungan dari Allah. Bukan manusia. Nggak perlu dia sanjungan dari manusia. Tapi setelah dikeluarkan, diucapkan, ada orang mendengar. Di antara mereka banyak yang percaya karena murid-muridnya. Kekaguman dari muridnya, kompak mengaguminya. Mulai menyanjung-nyanjungnya, memuliakannya, memberikan sesuatu kepadanya, dan seterusnya. Lihat. Yang waridat yang semula pengaruhnya, reaksinya, pengaruhnya kepada hati sangat kuat, sudah mulai kendor. Karena apa? Sudah keluar dari hatinya, sudah ada di lesannya, disampaikan ke orang, sehingga yang terjadi adalah diam-diam tanpa disadari, dia menikmati sanjungan manusia. Sudah lupa bahwasanya semula ini adalah dia senang dengan sanjungan dari Allah, dan ini karunia dari Allah. Makanya lihat, sudah nggak tulus, sudah nggak benar lagi urusannya dengan Allah. Karena sudah menikmati, dia dianggap wali, masya Allah, sahibur ru'yah, sampai digelari di dunia sahibur ru'yah, as-sadiqah, dia jago mimpi dia itu. Oh, masya Allah. Akhirnya merasa lebih baik dari yang lainnya. Muncul mulai kesombongan, ujub dan seterusnya. Tapi di saat disembunyikan, dia seperti yang lainnya. Dia menikmati spesial dengan Allah. Maka kalau sudah dikeluarkan, maka menjadi hambar. Pengaruhnya kepada hati nggak sedahsyat di saat disimpan di dalam hati. Hubungannya sudah mulai renggang dengan Allah dan Rasulnya. Biasa saja. Sehingga yang dinikmati adalah bukan sanjungan dari Allah. Bukan ini sebagai hadiah dari Allah. Tapi setelah itu yang dinikmati adalah sanjungan dari manusia. Ini kalau orang itu benar dengan waridatnya. Orang yang benar dengan waridatnya saja menceritakan adalah menjadi petaka, bisa jadi. Apalagi si pembohong. Tidak ketemu Nabi, tidak mimpi Nabi, ganggu ketemu Nabi sambil kedip-kedipin Allah, semalam ketemu Rasulullah. Pendusta. Makanya tetap yang suka obral itu, biarpun benar atau tidak benar, tetap layam bagi. Kalau nggak benar, haram, tidak jelas, tidak boleh. Tapi kalau benar dia mimpi Rasulullah atau menemukan sesuatu yang sifatnya maknawi, Lailatul Qadar yang lainnya, waridat, ketenangan. Kalau benar dia menceritakannya pun membahayakan bagi dia. Bisa menjadikan pengaruh daripada sesuatu tersebut di hatinya nggak ada. Hambar. Nggak menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, nggak menjadikan dia semakin rindu kepada Allah, nggak menjadikan dia semakin syukur kepada Allah. Nggak, biasa saya hambar. Maka dikatakan yuqallil amalaha fil qalbi. Jadi pengaruhnya ke hati sudah berkurang. Karena apa? Sudah dipindah. Sekalinya pengaruhnya bukan ke hati. Pengaruhnya sudah kepada hawa nafsu, senang disanjung. Kalau kemarin semakin dekat kepada Allah karena merasa yang disanjung, yang menyanjung adalah Allah. Sekarang tidak, sanjungan dari Allah terlupakan. Karena dia lebih menikmati. Sebab bagaimana? Mudah sekali terpesona dengan ini. Gara-gara dia diwalikan, gara-gara dia istimewakan,
Wah, semua orang ngasih hadiah ya. Kalau ke warung gratis, belanja tiba-tiba diskon karena tahu dia adalah wali. Ha, dia orang ini Masya Allah, agama dijual belikan akhirnya. Biarpun tidak secara langsung dia. Wah, orang mengelulukan dia, menyanjung dia, memuliakan dia. Terpelesetlah dia. Wa yamna'uhu wujud as-sidqi ma'a rabbih, dan pada akhirnya ketulusannya dengan Tuhannya itu akan terhalang. Enggak seperti di saat disembunyikan, tidak seperti di saat waridat itu dibiarkan begitu saja tanpa dikasih tahu kepada orang lain. Di saat tidak diberitahukan kepada orang lain, lihat ikatannya kepada Allah semakin kuat. Dia semakin kuat. Syukurnya, rindunya, takut diputus, jangan-jangan aku tidak mimpi lagi. Sehingga para kekasih Allah dari kisahkan dia mimpi ketemu Rasulullah, tidak akan diceritakan kepada siapapun. Karena apa? Ini adalah hal yang sangat spesial antara dia dengan baginda Nabi. Maka pengen, ini rahasia, nggak perlu diceritakan. Mimpi Rasulullah ini hanya sekedar contoh saja, permasalahannya lebih besar, lebih banyak dari itu. Cuma ini kebanyakan pendusta dari sini. Pakai hadis lagi, memang betul sebenarnya. Man ra'ani fil manami syafairani yaqinan aw yaqdatan. Oh, kamu kalau Nabi, kalau pernah melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku di alam nyata. Seolah-olah mengklaim dia sudah di surga. Allah. Kita pernah bertanya tentang bagaimana mimpi kepada Rasul, mimpi ketemu Rasulullah kepada guru mulia Habib Idrus bin Mar'akaf. Mengatakan, ya waladi wahai anakku, salaf pendahulu kita itu kalau mimpi ketemu Rasulullah itu disembunyikan sebisa mungkin. Dan syukurnya yang tampak, tiba-tiba mendermakan separuh hartanya. Ini mimpi ketemu Nabi hanya ngobrol tok, sedekahnya tetap pelit, kebaikannya tidak meningkat. Mimpi apa itu? Baik. Artinya hal-hal yang seperti itu yang sifatnya ma'nawiyat waridat itu jangan mudah diobral. Karena kalau diobral nanti akan pengaruhnya di hati sudah nggak menjadi kuat, sehingga menjadikan orang lemah keimanannya, nggak semakin kuat. Lemah keimanannya karena dia akhirnya lebih senang disanjung oleh manusia, pemberian dari manusia. Yang semula adalah rindu kepada akhirat yang abadi, akhirnya dia sudah bangga dengan senang dunia yang sifatnya sementara. Dan urusannya dengan Allah, ketulusannya dengan Allah pun akan terhalang. Karena sudah tidak spesial lagi, diobral kepada orang lain. Wa yamna'uhu wujudus sidqi ma'a rabbih, sehingga dia sudah enggak, ketulusannya kepada Tuhannya sudah hilang, propos. Makanya siapapun yang beri oleh Allah sesuatu yang sifatnya rohani, maknawi, jangan ngobrol banyak cerita kepada orang, sangat pribadi. Kan urusan kita dengan pahala semakin dekat kepada Allah. Apakah mimpi menemukan kelezatan, kekhusyuan dalam sholat? Oke. Kalau diceritakan itu akan merugikan, biarpun itu benar, merugikan dirinya, akan menjadi semakin kropos hubungannya dengan Allah, semakin tidak harmonis dan indah. Kemudian juga pengaruhnya di hati semakin tidak ada kalau diomongin. Kalau disimpan semakin kuat pribadi antara dia dengan Allah. Maka siapapun yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan waridat, biarkan itu adalah pribadi antara dia dengan Allah. Termasuk karamat adalah min ba'dil waridat. Sebagian dari waridat adalah karamat. Bagaimana para kekasih Allah dengan karamat? Bisa saja bertemu Nabi adalah karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba, sang perindu, pecinta Nabi. Akan tapi mereka tidak mengobrol yang demikian itu. Kalau mengobrol alamatul kadzib itu tanda dusta, dia ngobrol mimpi. Nah, seorang yang dengan Allah punya hubungan spesial kepada Allah sangat pribadi, gak akan mudah mengobrol sana sini. Dan dia tidak akan menyampaikan kecuali memang perlu ini disampaikan karena ada urusan dengan orang lain. Itu yang jujur, itu yang benar maksudnya, yang mimpi benar, merasakan benar.
Akan tapi ada orang yang semuanya seolah-olah dia orang sudah sampai kepada Allah. Bahasanya semalam suntuk adalah bahasanya wali. Rupanya seperti kemarin disebutkan bahasanya itu bukan dirasakan. Rubbama 'abbara 'anil maqam kemarin itu. Ada orang yang pandai berbicara tentang rohaniyat, karamat, wilayat, waridat, tentang hal-hal sifatnya maknawi. Seolah-olah dia itu ada berada di lautan tersebut. Tapi dia jauh, hanya lesan saja, ngobrol. Hanya omong kosong. Bukan dirasakan, bukan dari riset. Sementara katakan harus hendaknya apa yang disampaikan oleh seorang murabbi, hendaknya itu adalah luapan daripada kecintaannya kepada Allah, keharmonisannya kepada Allah, kerinduannya kepada Allah, hubungan baiknya kepada Allah akan terbaca tampak, atau kalau meluap menjadi kalimat-kalimat yang disampaikan, kalimat-kalimat yang terucap. Jadi memang dari hati. Nah, ini bukan berdusta, ini ada orang berdusta, naudzubillah, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu. Lalu Masya Allah sampai sehari 5 kali sholat. Jalan dengan Nabi dan sebagainya. Masya Allah. Bisa saja benar, kalaupun benar, la yambaghi lis-saliki ayyu'abbira an waridati. Dan tengok diri anda sendiri. Mungkin anda termasuk golongan waridat, orang yang mendapat hakikat karomat. Bagaimana para kekasih Allah di saat menyembunyikan karomatnya itu, seorang wali as-salik di saat Allah beri karomah kepadanya, maka dia berusaha ingin menyembunyikan karena itu itu kejadian yang sangat spesial antara dia dengan Allah, tidak pengen disampaikan ke siapapun, sehingga di saat seorang hamba terkasih Allah mendapatkan karomat, dia menyembunyikan karomah tersebut seperti wanita yang menyembunyikan darah haid. Malu kalau didengar oleh orang, malu bercerita. Ini Masya Allah setiap majelis ini cerita, malam Jumat kemarin aku duduk dengan baginda Nabi, dia cerita begini-gini, malam Senin yang lalu begini-begini. Waduh Masya Allah. Dan karena dia sudah jago bercerita, tuh ceritanya kayak drama begitu sudah. Hati-hati. Tengok diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Allah. Apa yang kita rasakan? Ada keimanan yang dirasakan seorang hamba menjadi ladid, sedap, indah. Jadi kerinduan kepada Allah itu dinikmati, dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Termasuk kecintaan kepada sesama di saat dicabut oleh Allah, itu termasuk waridat. Dicabut oleh Allah kebencian dan dengki, diganti dengan kasih sayang dan cinta, waridat. Semuanya serba indah. Dan lebih khusus adalah masalah karomat. Melihat Nabi dan seterusnya. Maka dari itu ayo, kalau ada di antara kita ini kalau sudah sampai kepada makom tersebut, hendaknya kita harus pandai menyembunyikannya. Lebih dari itu jangan sampai kita mencetak pendusta-pendusta. Karena biasanya kalau orang sudah dianggap dekat kepada Allah, wali dan sebagainya, wah, orang menggerumuninya, menyanjungnya, memberinya. Lah yang lain melihat ini kayak enak banget orang ini, nggak ngapa-ngapain dikasih duit dah. Oh iya, karena dia pernah mimpi ketemu Rasulullah. Di pondok juga begitu. Ada anak santri dihormati, dimuliakan karena dia pernah didengar mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa yang mimpi ketemu Rasulullah dihormati, dimuliakan? Wah, berarti besok aku harus mimpi. Betul, esok hari dia bangun tidur langsung, saya mimpi ketemu Rasulullah. Pendusta, pembohong. Maka kami sampaikan, kalau anda bertemu dengan baginda Nabi, kami titip salam. Kemudian setelah itu sembunyikan itu pribadi antara anda kepada Rasulullah. Istri pun tidak perlu tahu kok. Suami nggak perlu tahu kok. Anak nggak perlu tahu kok. Apalagi orang satu majelis ini, bagaimana ini? Satu majelis. La yambaghi. Nggak seyogianya. Rusaknya lebih banyak ini. Hubungan dengan Allah bukan semakin dekat, semakin retak. Pengaruhnya, waridatnya dalam hati sudah nggak banyak. Sehingga nggak menambah kuat iman, nggak menambah sejuk dalam beribadah, sedap, senang dalam ibadah. Yang ada adalah justru petaka. Semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai makom kemuliaan. Dan jika kita ingin berucap, semoga Allah menjadikan ucapan kita ucapan yang benar secara syariat.
Kemudian juga diizinkan bisa didengar oleh orang. Kemudian tidak menjadikan kita keluar dari wilayah kemuliaan, bukan mengeluarkan waridat dari hati kita. Sehingga menjadi kesombongan, menjadi ujub. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa mengobrol kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya, agar tidak hambar dan agar tidak menjadi retak urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Mudahkan kita untuk mengabdi untuk Allah dan Rasulnya, dan semoga kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.